Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'a bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar. Kita masih dapat merasakan napas kita naik turun. Tapi entah kapan itu semua berhenti, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas, selagi waktu masih diberikan Allah hidup, mari selalu kita dekatkan diri kepada Allah. Karena kalaupun tidak kita dekatkan, toh kita kembali juga kepada-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini yang menjadi kajian kita tentang solat. Solat itu wajib. Saking wajibnya malah waktu nak solat. 5 kali sehari semalam kita tetap solat. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, baik ada jabatan maupun tak punya jabatan, solat merupakan sebuah kewajiban. Karena apapun yang kita terima saat ini, itu adalah karena adanya izin Allah. Karena itu perlu kita pahami solat itu. Perlu kita kaji tentang solat itu. Terutama tentang tahiyat. Kasa kita ulang tergesa-gesa maca tahiyat supaya kita jangan terburu-buru membaca tahiyat. Kepada siapa sebenarnya tahiyat itu dituju? Kalaupun kita tidak tahu artinya perkata, sekurang-kurangnya kita tahu tujuannya, supaya kita lebih berhati-hati berbicara. Sedangkan jumpa polisi aja pun kita hati-hati bicara. Jumpa bupati, hati-hati kita atur bahasa kita. Jumpa presiden apalagi. Ini Allah yang menentukan hidup mati kita, masa bicaranya sembarangan. Karena itulah kita kaji dulu tahiyat ini. Di dalam tahiyat ini ada 4 penghormatan di dalamnya. Ada 4 keselamatan ataupun penghormatan. Yang mana 4 penghormatan di dalam tahiyat? Pertama, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu ilah. Itu salam penghormatan yang pertama. Kepada siapa? Kepada Allah.
Itu kalimat itu ditujukan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahasa siapa? Bahasa Nabi Muhammad sewaktu pelaksanaan Isra dan Mi'raj. At-tahiyatul, segala penghormat, mubarakatul, segala keberkahan, sholawat, segala keselamatan, thayyibat, segala kebaikan ternyata milikmu ya Allah. Jadi ucapan ini ucapan merendah, ucapan sebagai hamba, ucapan tidak ada siapapun kecuali Dia. Itu makanya at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hanya milikmu ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Itu bahasa Nabi Muhammad, merendahnya. Lalu apa kata Allah? Assalamu alaika, keselamatan atasmu nabiku, warahmatullahi wabarakatuh, dan segala rahmat untukmu wahai nabiku, kata Allah. Kata ke Nabi Muhammad, ulang bangku pelin ya Allah, ulang bangku pelin kan disebutkan. Tapi saya tulis kata Allah, assalamu alaina, keselamatan atas kami ni saya umat sini. Begini merindunya Nabi Muhammad tebakan kita. Padahal banding mengucapkan segala keselamatan dan rahmat untuk Muhammad. Ulang bangku pelin ya Allah, kata Nabi Muhammad, assalamu alaina, termasuk kerana tebakan kami isi umat-umatku ya Allah. Itu salam ketiga. Salam keempatnya, wa ala, dan atas ibadillahi solid, dan juga termasuk hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Kasi dialognya di bahasa dialognya dengan Allah itu luar biasa. Sifat memang merendah luar biasa. Tiada di situ kalimat istilahnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Sekurang-kurangnya kita tahu tujuannya itu kepada siapa, itu sekurang-kurangnya. Kalaupun kita tidak bisa mengartikan secara berkata, supaya kita tidak sembarangan membaca at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, sehingga kalimat nepe ngaco, tidak tentu-tentu pantas memang, asalkan tepat, pantas tidak masalah. Tapi lebih bagus lan diayati tujuan dan maknanya, baru masuklah tebakan kalimah asyhadu alla, endong ngomong tebakan alam yang lain sebenarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasul-Mu ya Allah. Dia kita kaji-kaji balik, digankin kita engkau saksikan dia. Engkau kin pernah kita saksikan Allah Muhammad dia. Sebab kalimatnya aku bersaksi. Dan aku bersaksi berarti sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita saksikan. Mandek itu leh. Dan tidak kita pernah kita tahu, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan. Lalu bagaimana kalimat syahadat kita, aku bersaksi? Dan tidak pernah kita tahu, kita saksikan. Lalu kita bersaksi. Di kantor polisi itu kita kena suruh balik. Pernah ke tak? Malot, tikai kau jadi saksi. Berarti saksi palsu. Ni mahkamah disuruh balik. Pernah kau saksikan dia? Pernah kau tak? Belum. Pulang. Begitu juga tentang syahadat kita.
Ketika mereka bersaksi, tidak kita pernah menyaksikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita merujuk tebakan Al-Quran, di sana ada kalimat alastu birabbikum. Ternyata dari janin, begini kisah kita ni bagas kandungan ibu kita, begitu diletakkan ruh ke dalam, Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Adi membuat persaksian dia, kita tu lihat dari Al-Quran, betul. Berarti persaksian kita yang pertama sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Engkau kita saksikan ada dialog di sana. Ini kasa kalimat daripada tentang tanya jawab dimulai kandungan risau tebakan dalam kubur tetap Lord. Begini letakkan kalian roh, angkatkan roh tebakan janin waktu kita bagas kandungan ibu kita. Kuakui kina aku Tuhan, begini bahasa Alastek, kuakui kandukin Tuhan. Engkau bersaksi kita DP, sehingga di dunia DP kita 5 kali bersaksi. Subuh, luhur, asar, maghrib, esok. Diibaratkan pegawai fingerprint na. Dan dah fingerprint, berarti hilang. Makanya usahakan jangan tidak fingerprint 5 kali sehari. Engkau bersaksi, nadingkan telah masuk ke dalam liang kubur, tanya Tuhan lagi, mana buka isi tulis Tuhanmu. Itu jawabannya tidak lain kecuali sewaktu kita tetap bersaksi semasa kita hidup di dunia. Letong kita bersaksi semasa kita hidup di dunia, maka itu akan datang sendiri jawabannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbini wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.